di Microsoft Excel ini terdapat beberapa fitur-fitur dan menu-menu yang ada di dalamnya, seperti ada menu file, menu home, menu insert, menu page layout, menu formulas, menu data, menu review, dan menu view. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel ini maksudnya. Langsung saja, yang pertama ada menu file. Menu file ini terdapat beberapa icon yang dalam menu file ini. Ini yang pertama ada info, yang kedua ada new. Ini untuk lembar kerja lembar kerja baru kita. Terus ini ada open. Ini ada recent, OneDrive, this PC, add a place, dan browser. Ini artinya data yang sudah kita buka. Ini ada save, menu save. Ini untuk menyimpan file kita. Ini ada save as yang digunakan untuk menyimpan file yang sama tapi dengan nama file yang berbeda. Ini untuk memprint data kita. Ini share. Ini untuk men-share data kita bisa melalui email. Ini ada export, ada close untuk menutup tabs ini. Selanjutnya ada menu home. Menu home ini terbagi jadi beberapa bagian. Ada bagian clipboard, ada bagian font, ada bagian alignment, ada bagian number, ada bagian style, bagian cell, dan bagian editing. Nah, untuk bagian clipboard ini secara umum icon yang terdapat di sini itu berkaitan dengan masalah table menempel objek dan teks, terdiri dari menu paste, menu cut, menu copy, dan menu format painter. Yang selanjutnya ada group font. Nah, group font ini digunakan untuk memformat seputar huruf atau karakter data dan sel. Ya, ini. Selanjutnya ada group alignment, di mana grup ini digunakan untuk mengatur format paragraf, data, dan sel. Nah, ini ada top alignment, ada middle alignment, ada bottom alignment, ada ini biasanya digunakan untuk mengatur rata kanan dan rata kiri. Ada wrap text. Nah, wrap text ini digunakan untuk mengatur distribusi teks, dan ada merge center. Ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel terpilih dan meletakkan teks di dalamnya di bagian tengah sel. Selanjutnya ada group number. Nah, ini berkaitan dengan untuk mengatur data nomor dalam suatu sel. Di sini ada number format, ada accounting. Accounting ini digunakan untuk format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Ada percent style, digunakan untuk memformat suatu data numerik dengan gaya presentasi. Sini ada increase desimal, digunakan untuk menambah jumlah digit setelah koma dalam bilangan angka. Di sini ada juga decrease desimal, digunakan untuk mengurangi jumlah digit angka setelah koma. Selanjutnya ada group style. Nah, di group style ini digunakan untuk pemformatan sel. Sini ada conditional formatting, di mana digunakan untuk memformat sel sebagai diagram dari data yang terdapat di dalam sel tersebut. Sini ada format as table. Dengan menu ini, user dapat memformat sel sebagai tabel dengan segala tema dan warna yang spektakuler. Ini ada cell style, di mana berfungsi untuk memformat suatu sel sesuai dengan kondisi dan klasifikasinya. Selanjutnya ada group cell. Grup sel ini digunakan untuk melakukan properti seputar sel yang terdapat di lembar kerja Excel. Nah, ada insert. Ini untuk menyisipkan kolom atau baris sel di tengah sel yang sudah terisi data. Ada juga delete, digunakan untuk menghapus baris sel. Dan ada format, digunakan untuk melakukan properti seputar sel dan kolom yang sedang terpilih. Ini selanjutnya ada group editing. Group editing ini bagian grup pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan data sel yang dipilih secara otomatis, mencari dan mengganti data, teks, atau angka.
Di sini ada auto sum atau sum untuk menjumlahkan data, ada fill digunakan untuk membuat deret data dalam suatu range, ada clear digunakan untuk menghapus suatu data dalam sel atau range yang dipilih, ada sort and filter digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, dan yang terakhir ada find and select digunakan untuk mencari dan mengganti data secara otomatis. Selanjutnya ada menu yang kedua, itu menu insert. Nah, di menu insert ini terdapat beberapa grup juga. Yang pertama ada group table. Nah, di group table ini ada pivot table, ada recommended pivot table, ada table. Yang selanjutnya juga ada group illustration. Nah, di mana di grup ini menyisipkan objek gambar ke dalam lembar kerja aktif. Nah, terdapat ada picture, ada online picture. Di sini juga ada shapes, ada insert smart graphic, ada take a screenshot. Selanjutnya ada group charts, di mana berfungsi untuk memasukkan kolom grafik, atau intinya ini grafik ya teman-teman, grafik. Selanjutnya ada group sparklines. Nah, grup ini digunakan untuk menyisipkan grafik garis pada satu sel. Nah, ini ada line, ada kolom, ada win-loss. Selanjutnya ada group filter digunakan untuk memudahkan dalam penyaringan data dan dalam pivot table. Ini ya. Terus ada group links, di mana ada hyperlink. Ini digunakan untuk menghubungkan Anda ke file lain. Ini ada group text, di mana ada text box, elemen yang biasanya terdapat dalam user interface yang bertujuan agar pengguna bisa memasukkan informasi berupa teks dalam dokumen. Nah, ada juga header and footer. Header ini teks gambar tabel yang tercetak di margin bagian atas dari dokumen yang aktif, sedangkan footer ini gambar tabel yang tercetak di margin bagian bawah dalam dokumen yang aktif. Nah, untuk header dan footer ini berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan kepala halaman dan kaki halaman. Ada insert word art berfungsi untuk menambahkan atau menyisipkan tulisan indah pada dokumen. Di sini juga ada signature line, di mana berfungsi untuk memberi tanda tangan pada dokumen. Di sini juga ada objek. Nah, ini sebuah instance khusus dari sebuah kelas berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan file lain. Selanjutnya ada menu group simbol, digunakan ini ada equation, digunakan untuk menyisipkan rumus matematika otomatis, dan ada simbol, digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol dokumen seperti simbol PHI atau beta. Dan selanjutnya kita ke menu page layout, di mana di menu ini suatu tab digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Excel. Nah, di dalam menu ini ada beberapa grup. Ada group themes, digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman. Ada colors, digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Ada font, digunakan untuk merubah font tampilan. Ada efek, digunakan untuk merubah atau memberi efek tampilan. Selanjutnya ada group page setup, di mana di grup page setup ini terdapat margin, berfungsi memberi lembar batas kerja. Di sini ada orientation, berfungsi untuk mengubah posisi kertas. Di sini ada size, untuk merubah ukuran kertas. Di sini ada print area, yang berfungsi untuk menentukan luas area yang akan diprint dalam satu halaman. Di sini ada bricks, memutuskan halaman atau mengosongkan halaman bawah. Di sini juga ada background, berfungsi memberi background pada lembar kerja. Dan yang di sini juga ada print titles, berfungsi untuk menentukan baris yang diprint berulang-ulang. Selanjutnya ada grup scale to fit, di mana terdapat width untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out.
berdasarkan lebarnya. Sini ada height untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout berdasarkan tingginya, dan ada scale untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout. Selanjutnya ada menu group sheet options. Di sini ada grid lines berfungsi untuk menentukan apakah kolom pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Dan di sini ada heat links berfungsi untuk menentukan apakah kolom pada lembar kerja akan ditampilkan juga atau tidak. Selanjutnya ada group arrange. Nah, di grup ini ada bring forward berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Selanjutnya ada send backward berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Di sini ada selection pane untuk menampilkan kotak dialog selection pane. Sini ada ledge berfungsi untuk menata ledge antar objek. Di sini ada group berfungsi menjadikan beberapa objek menjadi satu grup. Di sini ada rotasi berfungsi untuk memutar objek. Selanjutnya ada menu formula. Di menu formula ini merupakan menu di mana di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung pengguna formula atau rumus. Nah, di sini ada beberapa grup juga. Grup yang pertama ada function library. Nah, berfungsi untuk membuat fungsi keuangan, matematika logis, teks, waktu, dan kelompok fungsi lainnya pada formula bar. Di sini ada insert function, berfungsi untuk memasukkan formula atau rumus. Di sini ada AutoSum, yang berfungsi untuk mengelola data yang berkaitan dengan angka secara otomatis. Di sini ada recently used, berfungsi untuk membuka kembali formula yang baru digunakan. Di sini ada finansial, berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan keuangan. Di sini ada logical, berisi rumus yang berkaitan dengan logika atau analisa. Di sini ada text, berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan teks. Di sini ada date dan time, berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Di sini ada lookup and reference, berfungsi untuk kumpulan formula yang berkaitan dengan data dan referensi. Di sini ada math dan trig, berisi kumpulan formula atau rumus yang berkaitan dengan ilmu pasti dan trigonometri. Selanjutnya ada more function. Di sini berisi kumpulan formula rumus lainnya. Selanjutnya ada group definite names. Yang pertama ada group name manager. Di sini berfungsi untuk mengatur atau merubah serta memperbaiki sebuah range atau cell. Di sini ada define name, berfungsi memperbaiki atau merubah nama sebuah cell atau range. Di sini ada use in formula, berfungsi untuk mengetahui nama sebuah cell atau range yang digunakan dalam formula. Di sini ada create from selection, berfungsi untuk membuat nama sebuah cell atau range yang dipilih. Selanjutnya ada group formula auditing. Nah, di group formula auditing ini ada trace precedence. Sini berfungsi untuk menampilkan yang berhubungan dengan sel-sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi formula. Di sini ada trace dependence, berfungsi untuk menampilkan anak panah yang berhubungan dengan sel-sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi. Di sini ada remove arrows, berfungsi untuk menghilangkan efek anak panah dari trace precedence dan trace dependence. Di sini ada error checking, yang berfungsi untuk mengecek formula yang error. Di sini ada evaluate formula, berfungsi untuk mengevaluasi formula. Di sini ada watch window, berfungsi untuk menampilkan jendela watch window yang digunakan untuk memonitor beberapa sel sekaligus. Selanjutnya ada group calculation. Nah, di sini group calculation ini untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan terhadap serangkaian data dalam suatu range atau set dalam workbook yang aktif. Di sini ada calculation options, berfungsi untuk memilih formula yang akan dikalkulasi atau dihitung. Di sini ada calculation now, berfungsi untuk menghitung atau mengkalkulasi data pada workbook yang sedang dikerjakan. Dan di sini ada calculate sheet, berfungsi untuk menghitung serangkaian data pada sheet yang sedang dikerjakan. Selanjutnya kita masuk ke menu data. Nah, di menu data ini membantu pengguna dalam mengurutkan data pada tabel yang tersusun acak berdasarkan kriteria yang Anda inginkan dengan cara yang cepat atau otomatis. Nah, di sini ada beberapa grup. Grup yang pertama ada grup get external data, di mana grup ini membantu pengguna dalam hal mengambil data dari sumber yang diinginkan atau program aplikasi lain dan ditempatkan pada lembar kerja yang sedang aktif atau sedang dijalankan. Di sini ada from Access, mengimpor data dari Microsoft Access. Di sini ada from Web, ini
berasal dari website. Di sini ada from text, mengimpor data dari database file text. Di sini ada from other source, mengimpor data dari sumber lain. Di sini ada existing connection, menyambungkan data dari luar Microsoft Excel yang sedang kita gunakan. Selanjutnya ada group connection. Nah, di group connection ini membantu pengguna dalam hal memperbarui hubungan antara tiap workbook atau lembar kerja sehingga data yang sudah dikoneksi terlebih dahulu akan selalu update jika data dari sumber lain diubah atau diperbaharui. Di sini ada refresh all, itu menyegarkan data yang terhubung dengan lembar kerja atau workbook. Di sini ada connection, di mana menampilkan kotak dialog atau data yang sedang terhubung dengan lembar kerja. Di sini ada property, mengatur jenis data yang sedang terhubung dengan lembar kerja. Di sini ada edit links, menampilkan semua data yang terhubung dengan workbook yang serta melakukan editan terhadap data dari sumber tersebut. Selanjutnya ada group sort and filter. Nah, di group sort and filter ini menguruskan data yang dibuat sesuai dengan keinginan pengguna. Misalnya abjad A sampai Z, terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, di sini ada sort, menampilkan kotak dialog sort untuk mengurutkan data sesuai dengan keinginan pengguna. Di sini ada filter, mengaktifkan filter data berdasarkan pengaturan yang telah dibuat pada menu sort. Di sini ada clear, mengaktifkan atau menonaktifkan filter dan sort pada data. Di sini ada reapply, mengaplikasikan kembali filter atau sort pada kolom sel atau range. Di sini ada advance, mengatur sort atau filter secara lebih detail. Selanjutnya ada group data tools. Nah, di group data tools ini melakukan validasi data yang sedang dikerjakan. Di sini ada text to columns, mengubah teks menjadi per kolom. Di sini ada remove duplicates, menghapus data dalam baris yang ganda. Di sini ada data validation, mencegah data yang tidak valid dimasukkan dalam data cell. Di sini ada consolidate, menggabungkan lebih dari satu data ke dalam satu sel. Di sini ada manage dan manage data model juga. Selanjutnya kita masuk ke menu review ya. Sini menu review itu adalah salah satu penyedia informasi. Nah, di dalamnya terdapat submenu grup seperti ada group proofing untuk mengontrol spelling dan ejaan dalam data, mencari data dari berbagai sumber data, mencari arti kata dalam kamus. Nah, di sini ada spelling atau grammar, digunakan untuk mengecek ketetapan ejaan teks. Di sini ada thesaurus, digunakan untuk menampilkan pilihan teks pada saat ada kata yang terpilih. Selanjutnya ada group language. Nah, di group language ini ada menu translate, berfungsi untuk menerjemahkan teks terpilih ke dalam satu bahasa berbeda. Selanjutnya ada group comment. Di sini untuk menyisipkan komentar atau catatan pada sel. Nah, di sini ada new comment, digunakan untuk membuat dan mengelola komentar. Di sini ada delete, digunakan untuk menghapus komen. Di sini ada previews, digunakan untuk melihat komen sebelumnya. Di sini ada next untuk melihat komen selanjutnya. Di sini ada show atau hide comment, tayangan yang menyembunyikan komentar. Di sini ada show all comment, menampilkan semua komentar. Di sini ada showing, digunakan untuk menampilkan keterangan tinta pada lembar kerja. Selanjutnya ada group change. Nah, di group change ini memproteksi atau melindungi data yang telah dibuat baik dalam sheet maupun dalam workbook. Nah, di sini ada protect sheet, digunakan untuk mengunci sheet. Di sini ada protect workbook, digunakan untuk mengunci lembar kerja. Di sini ada share workbook, digunakan untuk berbagi lembar kerja. Di sini ada protect and share workbook, digunakan untuk mengunci dan berbagi lembar kerja. Di sini ada allow user to edit. Range, digunakan untuk menyetujui pengguna untuk mengedit range. Dan di sini ada track change, digunakan untuk menelusuri perubahan yang dilakukan terhadap file workbook yang dipakai bersama. Selanjutnya kita ke menu view. Nah, di menu view ini merupakan menu yang memiliki fungsi penataan tampilan pada lembar kerja. Menu ini tidak berpengaruh pada data yang ada. Di dalamnya terdapat beberapa grup juga, seperti yang pertama grup workbook views. Nah, berfungsi untuk mengatur tampilan menu. Di grup ini ada normal, berfungsi menampilkan lembar kerja dalam bentuk normal. Di sini ada page breaks, preview,
digunakan untuk menampilkan lembar kerja yang hanya berisi data saja. Di sini ada pack layout, berfungsi menampilkan lembar kerja dalam bentuk lembaran kertas. Di sini ada custom views, berfungsi untuk menampilkan lembar kerja sesuai keperluan kita. Nah, selanjutnya ada juga group shows. Nah, di sini ada berfungsi untuk menampilkan atau memunculkan memunculkan garis dan judul halaman pada lembar kerja. Nah, di sini ada rules, berfungsi menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Di sini ada grid lines, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu. Di sini ada formula bar, menampilkan atau menyembunyikan formula bar. Di sini ada hit link, di mana ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan kepala kolom dan baris. Selanjutnya ada group zoom, berfungsi memperbesar atau memperkecil lembar kerja. Nah, di sini ada zoom untuk memperbesar tampilan. Di sini ada 100%, ini berfungsi untuk mengembalikan tampilan pada ukuran 100%. Di sini ada zoom to selection, berfungsi melakukan zoom pada sel yang terpilih. Selanjutnya ada group window, di mana berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah yang digunakan untuk menggunakan jendela yang aktif. Nah, di sini ada new window, berfungsi menampilkan lembar kerja pada jendela lain. Di sini ada arrange all, berfungsi menampilkan semua lembar kerja pada satu jendela. Di sini ada free spans. Nah, ini berfungsi membatasi sel yang diizinkan untuk bergulung. Di sini ada split, berfungsi memecah tampilan jendela lembar kerja menjadi beberapa bagian yang dapat diatur besarnya. Di sini ada hide, berfungsi menyembunyikan jendela lembar kerja. Di sini ada unhide. Unhide ini berfungsi menampilkan kembali jendela lembar kerja maksudnya. Di sini juga ada view side by side, berfungsi menampilkan dua lembar kerja secara berdampingan. Ada synchronous scrolling, berfungsi menyelaraskan penggulungan dua dokumen sehingga tergulung bersama-sama. Di sini ada juga reset window position, berfungsi mereset posisi jendela dokumen yang tampil secara side by side sehingga kedua tampilannya dengan tampilan yang sama pada layar. Di sini juga selanjutnya ada group. Ini ada switch windows, ini berfungsi untuk berpindah ke jendela Excel lainnya yang sedang terbuka. Selanjutnya ada group macros. Nah, di group macros ini itu berfungsi merekam atau mengatur video group. Nah, mungkin itu saja beberapa fitur atau menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Terima kasih.